Oke, kali ini kita akan bahas film yang baru aja tayang ya di hari Kamis kemarin. Film yang memang punya basis fans yang banyak karena memang film yang diangkat dari series terkenal di YouTube. Film yang akan kita bahas adalah Jurnal Risa Part 2. Oke, video ini gue buat memang khusus untuk teman-teman yang memang belum tahu ya, atau mungkin belum pernah nonton YouTube-nya Jurnal Risa. Karena gue rasa teman-teman yang udah nonton film Jurnal Risa dan belum nonton YouTube-nya Jurnal Risa pasti akan sedikit kebingungan ya untuk memahami alur cerita dan sosok-sosok yang ada di film ini. Dan untuk itu adanya video ini adalah untuk penjelasan dari film Jurnal Risa. Untuk itu langsung aja akan kita bahas di video ngomongin film kali ini. Let's go. Oke, sebelum itu gue mau jelasin dulu sedikit untuk YouTube-nya Jurnal Risa ini ya, karena memang film ini berkaitan dengan YouTube-nya Jurnal Risa. Dan di YouTube-nya Jurnal Risa ini ada memang episode yang selalu muncul setiap minggunya, yaitu konten horor ya. Jadi mana konten horor ini memang sedikitnya memang mirip dengan acara TV yang kita kenal dulu, yaitu kayak Dunia Lain dan Uka-Uka, yaitu dia menghampiri salah satu wilayah yang memang cukup seram di situ dan melakukan investigasi di wilayah tersebut dan mengangkat cerita yang hadir dari para roh-roh yang ada di wilayah tersebut gitu, di suatu tempat. Dan memang si Jurnal Risa ini, yaitu ketuanya Teh Risa ini, memang memiliki indigo, memiliki sixth sense lah gitu ya, untuk bisa melihat atau mungkin bisa merasakan hal-hal gaib gitu. Dan di setiap episodenya berbeda-beda tempatnya dan juga berbeda narasumbernya. Dan sampai ada di salah satu episode yang memang cukup seram dan juga cukup banyak keanehan, kejanggalan yang terjadi. Dan tentunya episode tersebut diangkat jadi film. Dan gue sendiri belum lihat episode aslinya, tapi untuk teman-teman yang memang pengikut setianya Jurnal Risa mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk link videonya, gue pengen banget nonton. Dan singkat cerita, film ini memang mengangkat episode tersebut gitu. Dan untuk itu akan kita bahas tentunya di video kali ini. Dan sebelum itu gue akan ngasih tahu dulu untuk cast dari film ini, yang dimana sutradara dari film Jurnal Risa ini disutradarai oleh Rizal Mantovani dan juga dibintangi oleh Risa Saraswati sendiri dan juga para tim Jurnal Risa yang diisi untuk narasumbernya di sini, yaitu Prinsa Mandagi, yang dimana dia penyanyi ya, dan juga ini debut dia untuk bermain film. Dan untuk itu akan gue bahas langsung nanti di review untuk penilaian dari film ini. Dan film ini memang diangkat dengan cara pendekatan mockumentary ya, atau mungkin bisa teman-teman ingat film-film kayak Keramat ya. Untuk film zaman dulu ada tuh filmnya mockumentary, jadi model pengambilan gambar tuh shot-shotnya POV gitu. Dan gue rasa memang kalau shot-shot kayak gini emang agak lebih serem ya, karena kita kayak dibawa langsung gitu untuk bisa masuk ke dalam situasi tersebut gitu. Jadi menurut pendekatan seremnya menurut gue cukup serem. Dan untuk sinopsis dari film ini menceritakan salah satu episode dari series Jurnal Risa di YouTube, yang dimana cerita yang diangkat adalah salah satu tempat di sini yang memang cukup seram di wilayah sekitar Bandung, dan juga mengangkat cerita seorang narasumber yang memang agak-agak rebel ya, yang bernama Prinsa. Dan juga Prinsa sendiri yang bisa kita lihat di film ini, karakternya yang diangkat itu adalah seorang yang memang tidak percaya hantu gitu. Jadi memang agak aneh ya, kenapa kok bisa gitu seorang Prinsa yang gak percaya hantu tapi ikut uji nyali ya. Dan ternyata usut punya usut memang dasar landasan Prinsa untuk bisa ikut ini karena memang untuk mau pansos aja gitu ya, karena dia juga konten kreator di situ dan memang tujuannya untuk eksistensi semata gitu di sosial media. Dan terlebih lagi memang si Prinsa ini cukup rebel, dan Prinsa ini melakukan pantangan-pantangan yang memang tidak boleh dilakukan dari tim Jurnal Risa. Dan salah satunya adalah pantangan yang cukup fatal, yaitu menyebutkan salah satu sosok jahat folklore gitu ya yang ada di tim Jurnal Risa ini. Ada salah satu nama yang memang gue juga gak berani nyebut jadinya ya, karena di film ini kan disuruhnya gak boleh disebut ya, karena nanti akan jadi penyebab konflik utama di film ini. Dan juga nanti dijelasin di ending film kenapa gak boleh disebut gitu. Dan mungkin bisa gue tulis aja di layar namanya ya, gede ya. Dan juga untuk inisial nanti selanjutnya yang gue sebut di video ini mungkin akan gue sebut sebagai Sam ya gitu ya, untuk jaga-jaga aja ya kalau gue sebut kenapa kan bahaya ya. Dan selanjutnya film berlanjut ya di malam tersebut, yaitu malam memang untuk mengeksplorasi wilayah tersebut. Sampai ada di satu segmen dari video YouTube-nya Jurnal Risa ini, yaitu segmen uji nyali, yang dimana Prinsa di sini uji nyali di depan kamera dan berdiam diri sampai pagi. Persis sama kayak acara Uka-Uka dan juga Dunia Lain dulu ya, kalau kita ingat masa kecil ya, tahun
2000-an ya di Trans TV dan di TPI ya. Dan juga selanjutnya si Prinsa ini melakukan hal-hal tersebut dengan meneriakkan nama si Sam ini, nama Sam itu ya, yang dimana itu kan nggak boleh. Dan ternyata memang bener aja dalam acara segmen uji nyali ini si Prinsa ini harus berhenti di tengah jalan karena dia kesurupan sosok makhluk tersebut gitu ya. Dan singkat cerita acara dihentikan dan juga si Prinsa berhasil kembali sadar gitu ya, dan acara selesai gitu. Dan tujuan Prinsa untuk bisa viral akhirnya tercapai. Prinsa viral di situ di video episodenya Jurnal Risa ini dan berhasil membuat konten-konten dia sendiri akhirnya gitu. Vlog-vlog dia gitu berhasil naik. Tapi dari tim Jurnal Risa menaruh kecurigaan gitu kepada Prinsa. Yang dimana kan memang tim dari Jurnal Risa ini kan orang-orang indigo ya, yang bisa merasakan sesuatu gitu ya, hal-hal gaib. Dan tentunya merasakan bahwa Prinsa ini kayaknya ada yang aneh deh, kayaknya dia ketempelan deh gitu. Dan selanjutnya tim Jurnal Risa pasca kurang lebih seminggu ya dari take video pertama kemarin untuk uji nyali dan memutuskan untuk bisa datang ke rumahnya Prinsa untuk melakukan pembersihan lah gitu. Dan ternyata memang benar aja Prinsa di satu titik pada saat lagi tim Jurnal Risa bertamu ini dia kesurupan lagi gitu. Dan tim Jurnal Risa akhirnya melakukan pembersihan lagi di situ dan ternyata yang menempel di tubuh Prinsa itu adalah sosok si Sam tadi. Dan konflik bermulai dari situ. Kita nggak tahu apakah si Prinsa ini berhasil selamat atau enggak nanti. Jadi untuk teman-teman yang nggak mau kena spoiler bisa stop di sini, dan juga untuk teman-teman yang masih penasaran apakah film ini layak ditonton atau enggak bisa langsung aja skip ke timestamp di bawah. Nanti bisa teman-teman klik yang review di sini nih, kayaknya di sekitar sini nih. Dan di situ nanti akan gue jelaskan penilaian gue untuk film ini. Dan selanjutnya akan gue sampaikan untuk penjelasan ending dari film ini, yang dimana di film ini selanjutnya menceritakan sosok Sam itu menempel di tubuhnya Prinsa. Yang dimana alasan si Sam ini nempel di tubuh Prinsa karena memang dipanggil-panggil ya namanya oleh si Prinsa itu. Dan dimana si Prinsa semakin parah ya dari hari ke hari, semakin digerogoti tubuhnya oleh sosok iblis ini, yang membuat Teh Risa sendiri dan juga tim Jurnal Risa cukup kalang kabut ya untuk bisa menangani sosok ini gitu. Dan selanjutnya Teh Risa berkonsultasi lagi kepada kakeknya ya, atau mungkin masih kerabat yang sempat menemui sosok Sam ini. Dan untuk penjelasan yang bisa gue jelaskan, si sosok Sam ini memang adalah sosok leluhur yang cukup dikenal oleh neneknya si Teh Risa, yang dimana sebutan Sam ini adalah sebutan untuk sosok jahat dari desa tempat tinggalnya neneknya Jurnal Risa. Jadi dia itu sebenarnya sosok aja gitu, bukan nama aslinya, karena nama aslinya adalah Uwa titik-titik ya. Gue nggak bisa sebutin juga karena di filmnya disebutkan nggak boleh disebutin gitu ya, karena cukup berbahaya. Jadi gue nggak bisa sebutin. Mungkin gue taruh aja namanya di layar ya, Uwa Sat titik-titik. Dan mungkin untuk selanjutnya akan gue sebut Uwa Sat aja ya, Uwa Sat gitu biar aman. Dan Uwa Sat ini memang sahabatnya neneknya Teh Risa, dan juga itu bisa dilihat ya di bukunya Teh Risa yang berjudul Sawarga Malapetaka, yang diartikan bahasa Indonesianya tuh surganya Malapetaka. Dan si tulisan tadi tuh Sam tadi itu adalah artinya sama, Sawarga Malapetaka tadi gitu. Dan Sam itu adalah julukan untuk sosok yang memang cukup jahat ya. Dan sosok itu ada di orang yang bernama Uwa Sat tadi gitu. Dan di film ini memang tidak diangkat ya untuk cerita antagonis si Mak Uwa Sat ini, apakah dia memang punya tendensius bermain ilmu hitam atau enggak. Karena disebutkan di film ini memang si Uwa Sat ini menjadi jahat hanya karena tidak dekat aja gitu dengan agama gitu ya. Jadi nggak ada landasan lain diceritakan di film ini. Tapi yang bisa gue baca ya di artikel-artikel yang ada di internet menyebutkan bahwa Uwa Sat ini memang dekat gitu dengan praktik ilmu hitam. Jadi yang membuat dia menjadi sosok arwah jahat gitu ya sampai hari ini dan menghantui tubuhnya Prinsa gitu. Jadi ya itu mungkin sedikit cerita background sejarah dari sosok Sam ini. Dan selanjutnya kita balik lagi ke alur cerita di mana si Prinsa memang semakin parah badannya digerogoti, dan sampai satu titik akhirnya tadi Teh Risa berkonsultasi kepada leluhurnya, mungkin bisa gue bilang adiknya neneknya atau masih kerabat juga, kerabat jauh ya. Dan leluhur ini, kakek-kakek ini menyebutkan lagi bahwa si sosok Sam ini memang dulu berhasil diikat ya oleh para warga desa setempat. Di mana desanya ini desa neneknya Teh Risa juga ya. Dan ada satu pantangan untuk tidak boleh dilakukan, yaitu pantangannya adalah jangan menyebutkan nama dari sosok Sam ini gitu, karena itu adalah cara untuk melepaskan ikatan yang telah dibuat
orang-orang desa tersebut pada waktu lampau. Jadi kalau disebutin nanti pelan-pelan itu ikatan-ikatan yang menahan sosok Sam ini terlepas gitu. Dan benar aja sosok ini terlepas karena memang disebut-sebut namanya oleh si Prinsa tadi di acara jurnal Risa di awal tadi. Dan memang si sosok ini akan sangat sulit untuk bisa dilepas, dan satu-satunya cara disebutkan oleh sang kakek ini adalah untuk bisa kembali datang ke desa yang melakukan pengikatan roh jahat Sam ini sewaktu dulu, yang dimana artinya adalah kembali ke kampung halamannya neneknya Teresa juga gitu. Dan selanjutnya tim jurnal Risa memang akhirnya memutuskan untuk bisa kembali ke desa tersebut dan membawa Prinsa juga yang memang semakin parah digerogoti badannya oleh sosok hantu ini gitu. Dan sesampainya di desa memang ketemulah tim jurnal Risa ini kepada leluhur-leluhur desa tersebut yang memang cukup aneh dan sus ya. Dan beberapa scene juga bisa gue lihat cukup parah juga di situ. Ada yang nusuk-nusuk lidah, ada yang gores-gores lidah, itu gila banget, serem juga itu. Dan puncak konflik ada di sini. Memang praktik untuk bisa ritual yang dilakukan di sini memang cukup panjang dan juga cukup sedikit bridging ya di sini, cukup panjang karena memang di sini juga dijelaskan sejarah dan juga literasi sosok hantu ini gitu, sosok si Sam ini dan saat ini gitu. Dan singkat cerita pokoknya dengan perjuangan yang berat, perjuangan yang panjang, akhirnya sosok hantu si Sam ini berhasil bisa dilepaskan dari tubuhnya Prinsa dan juga tubuh para warga desa yang terkena sosok Sam ini. Jadi sosok Sam ini nggak hanya menggerogoti tubuh Prinsa, tapi ternyata juga banyak warga desa yang terkena ketempelan oleh sosok Sam ini gitu karena ulahnya Prinsa gitu ya. Dan singkat cerita akhirnya berhasil dibersihkan lah untuk tubuh yang tergerogoti oleh sosok Sam ini hingga sampai bisa bersih dan terlepas. Tapi sayangnya memang ada satu tumbal yang harus direlakan karena di jalan cerita ini disebutkan salah satu cara ritualnya memang harus mengorbankan salah satu entitas lagi, dan entitas itu harusnya binatang ya, tapi ternyata binatangnya nggak disentuh, tapi malah justru ada salah satu warga desa yang menjadi tumbal sebagai bersemayamnya iblis Sam ini sebagai media untuk pengikatan gitulah. Dan singkat cerita, Prinsa berhasil selamat dan kembali ke kehidupannya seperti sedia kala. Dan berikut kurang lebih untuk penjelasan alur dan penjelasan ending dari film ini, yang dimana semoga membantu teman-teman semua juga ya dalam memahami film ini secara utuh. Terlebih lagi untuk teman-teman yang nggak pernah nonton seri-seriesnya Jurnal Risa, pastinya akan cukup kebingungan ya untuk mengetahui sosok-sosok ini, apalagi sosok Sam ini, sosok Sam yang memang cukup menjadi legend lah di seriesnya Jurnal Risa ya. Dan untuk review dari film ini, bisa gue bilang film ini memang nggak bagus-bagus banget juga ya, nggak jelek-jelek juga. Dan untuk plus minus yang bisa gue sampaikan, untuk minusnya dulu ya, dimana minusnya yang bisa gue sampaikan mungkin ini bisa terletak pada cast yang ada. Jadi castnya di sini memang bukan pemain film, jadi perlu kita maklumi ya bahwa aktingnya tidak sebagus para aktor-aktor film yang kita tahu. Jadi memang ada beberapa scene yang memang cukup masih kaku ya, untuk dari segi dialognya, dari segi pengkarakterannya masih cukup kaku banget di sini bisa gue lihat. Dan masih ada sedikit banyak pertanyaan dari scene-scene yang ada. Salah satu contohnya ketika si Bayu di situ, sepupunya Prinsa, sedang ketakutan di tengah film di situ, bisa gue lihat scene-nya kok agak-agak aneh gitu ya. Kenapa kameramennya bisa begitu steady untuk bisa terus merekam dan nggak panik gitu ya. Jadi untuk dari segi dokumentarinya terlalu bersih, terlalu rapi ya menurut gue ya. Jadi di situ mungkin yang jadi sedikit kurang secara scene, dan itu mungkin bisa menjadi kekurangan untuk film ini. Dan juga selanjutnya untuk sinematografinya masih di beberapa tempat gue lihat cukup gelap juga. Dan untuk plus yang bisa gue sampaikan, ini film horor serem banget. Ada beberapa kali scene yang bisa gue lihat cukup membuat gue bergidik ngeri ya, membuat gue merinding ya. Apalagi sosok di tengah film yaitu si Prinsa ini yang cukup serem. Dan Prinsa gue cukup amazed melihat acting dia. Ini plus ya bisa gue sampaikan ya. Prinsa luar biasa, keren banget actingnya. Di tengah film ada salah satu scene dia kesurupan di dalam kamar, itu luar biasa keren banget actingnya. Untuk orang yang baru pertama kali main film, itu salah satu pengkarakteran yang cukup oke. Dan Prinsa di sini gue harus puji ya untuk actingnya. Dan selanjutnya untuk jump scare yang ada juga bisa gue bilang cukup oke untuk jump scare-nya. Jadi ini adalah film yang memang untuk secara horor berhasil membuat kita ketakutan, berhasil membuat kita kaget, sampai-sampai memang bisa gue lihat beberapa penonton yang gue lihat beberapa kali sampai mau nangis ya. Sebelah gue sampai mau nangis kemarin gue lihat. Jadi ini ya keren untuk secara horor. Dan untuk plus selanjutnya juga secara sound gue patut kasih acungan jempol, karena secara sound ini jauh lebih baik
baik ya dari film Sengkolo kemarin, karena full musik ya kemarin film Sengkolo. Tapi di film ini untuk Dolby Atmos-nya bekerja dengan sangat baik. Beberapa kali panggilan-panggilan yang hadir itu benar-benar berasa dipanggil gitu kita dari sebelah kiri, dari sebelah kanan. Jadi ya ini film yang oke untuk bisa kita tonton. Dan untuk penilaian dari film ini buat gue, film ini secara plot story bisa gue bilang nilainya 3/5. Lalu selanjutnya untuk acting karakter, sayangnya hanya Prinsa aja yang bisa gue kasih credit score lebih. Tapi untuk lainnya bisa gue bilang cukup minus di sini. Untuk acting bisa gue kasih nilai 2/3. Dan untuk sinematografi bisa gue kasih dengan nilai 1,5/2. Jadi final score yang bisa gue kasih untuk film ini adalah 6,5/10. Dan berikut kurang lebih untuk review, untuk penjelasan ending, untuk pembahasan dari film ini. Semoga membantu teman-teman semua ya dalam memahami film ini secara utuh tentunya. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya sanggahan atau mungkin punya tambahan informasi lainnya, atau mungkin teman-teman para fansnya Jurnal Risa mau menyanggah penjelasan gue, bisa banget feel free langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga bisa kita bahas tentunya di kolom komentar di bawah. Dan untuk teman-teman mungkin yang punya request film-film lainnya mau dijelaskan, bisa feel free juga langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi thank you banget untuk teman-teman yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak terlihat video-video seputar review-review film lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton. As always seperti biasa gue juga Irsyad.